Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi khotbah di minggu kita, Minggu Rogate 22 Mei 2022, diambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema Kuasa Doa Orang Benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman Tuhan Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 ini untuk kita semuanya, dan demikianlah bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai dengan harapan dan pujian kepada Allah. Dengan doa, kita dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, sebagai umat Tuhan, permintaan dan permohonan dapat kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan ketika kita berdoa, berarti kita berbicara secara langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Oleh sebab itu, sebaiknya kita harus mendahulukan doa dalam setiap gerak kehidupan kita. Pada Minggu Rogate ini, kita akan disegarkan kembali bagaimana kita selaku umat percaya selalu menaruh pengharapan di dalam berdoa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara umum kitab Yakobus ini berisikan mengenai ajaran-ajaran moral kepada seluruh jemaat yang menyebar di seluruh bumi. Tujuan dari surat Yakobus ini tidak lain adalah mengingatkan jemaat dan mengajarkan supaya tetap memperlihatkan identitas selaku orang percaya kepada Tuhan. Walaupun ketika itu jemaat-jemaat yang lain berada dan tinggal di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang congkak, tinggi hati, menyalahkan satu dengan yang lain, merasa benar dan berkelahi, tetapi mereka tetap harus memperlihatkan perilaku dan sifat orang Kristen yang percaya, selalu tabah, kuat, dan berpengharapan dalam doa. Bagian kali ini di dalam khotbah dalam nats yang telah kita dengar mengingatkan jemaat bagaimana jika mengalami penderitaan, baiklah ia selalu berdoa, seperti yang dikatakan di dalam ayat 13. Dan di ayat 14 sampai ayat ke-15 dikatakan, jika ada yang sakit hendaklah memanggil para penatua jemaat dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Hal ini dikatakan Yakobus menunjukkan supaya adanya hubungan yang erat dan baik dengan hamba Tuhan, serta mengarahkan imannya kepada Tuhan, bukan kepada penguasa-penguasa duniawi. Dan minyak urapan yang dikatakan dalam nats ini hanya sebagai media. Intinya semuanya itu dipakai hanya dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak melahirkan
pemahaman yang keliru tentang media-media yang dipakai di dalam memberikan pengobatan di dalam nama Tuhan. Di dalam ayat 16 sampai 18 di dalam nats ini, melakukan doa, syarat yang harus dilakukan oleh pendoa adalah mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan harus dengan hati yang bersih dan tulus. Dari hal inilah dapat dikatakan maka doa itu memiliki kekuatan, sehingga dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita perhatikan kalimatnya dengan baik-baik. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Jadi, bukan doanya yang harus benar, melainkan orangnya yang benar. Seperti apakah orang yang benar yang dimaksud dalam nats ini? Orang benar itu bukan orang yang tidak berdosa. Orang benar adalah orang berdosa yang mengaku bahwa dia berdosa di hadapan Allah, sehingga dia dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena apa? Karena kita mengaku dosa di hadapan Allah, sehingga oleh darah Yesus kita diampuni dan dibenarkan. Jadi dalam hal berdoa, orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Oleh karena itu, jangan takut salah berdoa jika disuruh berdoa. Tidak pernah doa itu salah. Yang penting orangnya benar. Kalau orangnya benar, walaupun doanya amburadul, kata-katanya ataupun kalimatnya, tetapi besar kuasanya. Sebab Tuhan bukan melihat kata-kata kita dalam berdoa, namun melihat kesungguhan dan kerendahan hati kita dalam berdoa. Namun meskipun demikian, saudara-saudara terkasih, bukan berarti kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang baik dalam berdoa, karena kemampuan berbicara dengan baik itu adalah bagian daripada anugerah Allah. Maka harus juga kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Yakobus memperlihatkan juga pengalaman doa dari seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab, dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Atas kejahatan Raja Ahab tersebut, Elia berdoa supaya jangan turun hujan. Maka hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika Nabi Elia berdoa setelah itu, maka hujan pun turun ke bumi dan mengeluarkan buahnya. Ini bisa dilakukan oleh Elia karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan ia adalah orang benar di mata Tuhan. Demikianlah juga kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah, supaya melalui kita Allah juga mau menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kali ini untuk kita? Maka yang pertama, utamakanlah doa dalam setiap pergerakan hidup kita, baik di dalam suka dan duka. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tetap harus berdoa dalam segala hal, dengan tujuan supaya tidak ada kesempatan bagi si iblis untuk menyisip dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdoalah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Yesus berkata dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu saudara-saudara terkasih, bagaimana jika kita belum menerima apa yang kita doakan? Saudara-saudara, bisa jadi Tuhan menginginkan kita untuk menunggu dengan melihat kesabaran kita untuk menerima apa yang kita minta. Atau mungkin juga kita salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa.
sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, janganlah kita salah berdoa. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, berdoalah dengan benar seperti orang benar. Berdoa dengan benar bukan diukur dari kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi dari ketulusan dan kerendahan hati yang ditandai dengan pengakuan dosa saat kita berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita berdoa, orangnya yang harus benar, bukan isi doanya yang diutamakan oleh Tuhan. Kemudian yang keempat saudara-saudara terkasih, doa orang benar sangat besar kuasanya, maka jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai penutup dalam khotbah kita kali ini, maka saya akan bercerita tentang doanya si bulan. Dalam sebuah desa terpencil, ada seorang ibu yang hidup sederhana sekali. Rumahnya pun berada di pinggir hutan. Dia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama si bulan. Si bulan ini sangat rajin sekolah minggu, dan dia sudah tahu doa makan, sehingga di rumahnya dia sangat suka memimpin doa makan saat bersama dengan ibunya, seperti yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya. Dia juga sudah tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Si bulan ini sangat suka membantu ibunya, sehingga pada suatu hari tanpa sepengetahuan ibunya, ia pergi ke hutan dekat rumahnya mencari kayu bakar, karena kayu bakar di rumahnya sudah mulai habis. Ia pun tanpa ragu masuk ke dalam hutan, dan satu persatu kayu bakar dikumpulkan oleh si bulan. Namun setelah beberapa saat kemudian, dia bertemu dengan seekor harimau, dan seketika ia pun menjadi takut dan gemetaran. Harimau itu pun semakin mendekat, seakan-akan ingin menerkam dan ingin memakan si bulan. Dengan situasi itu, si bulan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdiri dengan penuh rasa takut dan gemetaran. Di dalam ketakutan dan gemetaran, ia memejamkan matanya sambil berdoa, "Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Amin." Si bulan mengucapkan doa makan, padahal dia sendirilah yang hendak dimakan oleh harimau itu. Namun saudara-saudara terkasih, anehnya setelah ia mengatakan amin dan membuka matanya, harimau itu pun sudah menjauh dari hadapannya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan bagi kita lewat cerita ini? Yang mau disampaikan adalah bahwa Tuhan melihat isi hati setiap orang, bukan kata-kata setiap orang di dalam berdoa. Kita lihat sekalipun si bulan mengucapkan doa makan di saat harimau mau memakannya, namun Tuhan menyelamatkannya. Karena Tuhan tahu si bulan pasti menginginkan keselamatan hidupnya, bukan menginginkan dia dimakan oleh harimau. Oleh karena itu, berdoalah dengan apa adanya kepada Tuhan, dengan sepenuh hati dan kerendahan hati. Jangan lupa, tetaplah berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar senantiasa kami berdoa kepadamu Tuhan dengan ketulusan kerendahan hati di hadapan-Mu. Bapa yang baik, biarlah Bapa di surga, kami terus-menerus memperjuangkan diri kami tetap kudus di hadapan Tuhan dan seperti yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kami tetap memperlihatkan diri kami sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau tetap memelihara kehidupan mereka. Dan Bapa di surga, kami tahu masih banyak dosa-dosa kami, ampunilah kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.